Yes, ladies and gentlemen, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Crypto Daily Indonesia memberi Anda info-info terbaru. Apa sih yang terjadi di ruang cryptocurrency? Maka dari itu, bagi Anda yang belum terlibat bersama kami, libatkan diri Anda dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Anda akan mendapatkan info-info setiap hari jika kami ada waktu. Kami akan sajikan untuk Anda semua secara singkat, jelas juga teman-teman. Baik, seperti biasa kita akan melihat dulu perkembangan terbaru saat ini dari sisi global market cap, kemudian juga dari koin token teratas saat ini. Kita akan lihat di CMC. CMC saat ini ya menunjukkan kepada kita global market cap mengalami kembali penurunan karena ada banyak tekanan ya, ada banyak pergerakan paus. Saya melihat di ruang kripto mereka melepas Bitcoin mereka ya, kemudian beberapa altcoin lainnya. Sebentar kita akan lihat ada juga sebagian termaksud Ethereum, kemudian juga Polygon Matic, dan beberapa informasi penting pada kesempatan kali ini yang perlu saya sampaikan untuk Anda semua. Nah, kisaran lebih dari 818 miliar US, kemudian yang lagi trending di CMC. Kita sempatkan melihat saat ini. Saat ini ada Bitcoin, trendingnya BIR 2,30%, kemudian menyusul Solana, BIR 6,61%, kemudian Ethereum 3,79% dalam keadaan BIR pula. Kemudian untuk Bitcoin ya, kita melihat harganya saat ini ya mendekati kembali di 15 ribuan, saat ini 16 ribuan 100 US, kemudian ada Ethereum ya 1170 US dollar, kemudian BNB juga ya lumayan besar tekanan jualnya teman-teman ya terjadi saat ini ya, dia BIR sampai dengan 6,38% di kisaran ya di harga 293 US. Kemudian beberapa altcoin lain ya, XRP 6,79% BIR, kemudian Dogecoin. Nah, Dogecoin lumayan tinggi penurunannya. Kenapa? Karena memang beberapa hari terakhir Dogecoin mengalami kenaikan sangat signifikan ya, jadi hal yang wajar saat ini Dogecoin mengalami penurunan yang sangat signifikan pula. Kemudian ada Cardano 4,26% dan beberapa altcoin lainnya, Polygon Matic, Polkadot, dan juga Shiba Inu termaksud ya. Litecoin mengalami juga penurunan saat ini. Tampaknya saat ini dalam 24 jam terakhir memang terlihat koin token teratas ini hampir ya keseluruhannya mengalami keadaan BIR teman-teman, mengalami penurunan, mengalami down. Baik teman-teman semua, kita akan masuk. Berita pertama datang dari CEO baru FTX ya. Terjadi konflik dengan otoritas di negara bagian Amerika Serikat, yaitu di Bahama. Kita akan melihat langsung data datang dari The Block. Informasi ini dari The Block. CEO baru FTX salah mengartikan tindakan yang diambil oleh otoritas Bahama, kata otoritas kejaksaan ya, AG negara, kejaksaan negara di Bahama. Jadi sebenarnya ya CEO baru FTX ini salah mengartikan apa sih Bang? Jadi sesuai dengan apa yang saya dapatkan bahwa memang aset kripto di FTX itu ya akan ditahan oleh otoritas teman-teman. Kemudian akan dikirim keseluruhannya ke exchange yang dibawa naungan oleh otoritas Bahama. Agar apa ya? Agar mengamankan dana user, karena saat ini dana ini ditahan oleh FTX, dan kemudian inilah yang diarahkan ya oleh otoritas Bahama, bahwa mengarahkan FTX untuk mengirim keseluruhan aset ini ya demi keamanan tingkat tinggi lagi ya untuk dana user, dikirim ke exchange pertukaran kripto di bawah naungan otoritas yang ada di Bahama ini. Baik, saya tidak akan banyak berspekulasi, saya akan tunjukkan kepada Anda berita ini. Menyikapi perselisihan baru-baru ini di antara otoritas di Bahama dan manajemen baru FTX, Jaksa Agung Negara itu ya, Ryan Pinder, mengatakan CEO baru John Ray, CEO baru FTX namanya John Ray ya, menggunakan tuduhan yang tidak akurat. Dia juga memuji Komisi Sekuritas Bahama karena menanggapi dengan cepat runtuhnya FTX saat itu. Jaksa Agung dan Menteri Hukum Bahama Ryan Pinder mengatakan sangat disesalkan ya, ini yang dia katakan, bahwa CEO baru FTX John Ray salah mengartikan tindakan tepat waktu yang diambil oleh Komisi Sekuritas dan menggunakan tuduhan yang tidak akurat, sementara juga membela langkah yang diambil oleh regulator negara setelah runtuhnya bursa. Jadi FTX ini ya, FTX ini teman-teman ya, FTX itu perusahaannya ya,
di Bahama. Jadi Bahama ini merupakan salah satu negara bagian Amerika Serikat ya. Jadi kalian sudah ketahui, mungkin kalian sudah ketahui bahwa Amerika Serikat itu ada beberapa negara di dalamnya ya, termaksud Bahama ini. Kemudian, next, ketegangan telah meningkat antara otoritas di Bahama dan manajemen bar FTX dengan Securities Commission of the Bahama, yaitu SCB ya singkatannya, menyatakan minggu ini ya bahwa CEO bar FTX John Ray membuat tuduhan yang berlebihan dan tidak akurat tentang perlakuannya terhadap FTX setelah membekukan aset FTX. Jadi FTX itu dibekukan oleh otoritas yang berwenang di Bahama, teman-teman. Kemudian akan dikirim ke exchange pertukaran yang di bawah naungan otoritas Bahama, mengamankan dana usernya ya, mengamankan dana keseluruhan user yang ditahan ya, dana yang ditahan di FTX ya. Jangan sampai ya dana di FTX ini disalahgunakan kembali. Makanya otoritas di Bahama mengambil tindakan tepat untuk mengamankan dana nasabah. SCB, Securities Commission Bahama, mengatakan telah menyita aset FTX Digital Market. Jadi dia menyita juga ya aset FTX Digital Market pada tanggal 12 November lalu ya, dan mentransfer semua asetnya ke dompet digital di bawah kendalinya, artinya di bawah naungan otoritas yang berada di naungan Bahama ini, teman-teman ya, atau Securities Commission Bahama. Nah, FTX Digital Market ini adalah anak perusahaan FTX Trading yang berbasis di Bahama. Nah, inilah konflik yang terjadi antara CEO bar FTX, John Ray, dengan otoritas di Bahama. Semoga memang ya, jangan ada lagi terjadi ruang kripto, berita-berita buruk kemudian yang bisa mengakibatkan lagi Bitcoin bisa mengalami penurunan. Itu memang harapan kita semua. Semoga memang bear market saat ini sudah berakhir ya, dan kita tahun depan ya, ataupun akhir tahun ini di bulan 12 nanti ya, di akhir tahun 2022 kita akan memasuki bull market tentunya. Itu harapan kita semua, dan kita akan mengintip juga pergerakan terbaru harga dari FTT atau FTX token ya, token milik ftx.com ini atau FTX International. Nah, harganya saat ini berada di level di harga duduk 1,33 US dollar dalam 24 jam terakhir, mengalami penurunan 1,58%. Nah, sempat ya, saya bercerita sedikit, saya sempat membeli FTT ini pada saat awal-awal runtuhnya FTX ya. Pada saat itu menyentuh di harga 3 dolaran, saya mengira bahwa itu merupakan harga terendah yang kemudian bisa mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Nah, tetapi hal ini berbalik, teman-teman. Ya, setelah saya melihat, mencari informasi, yang kemudian datang informasi tentang FTT pada saat itu bahwa telah terjadi ya, koin yang dikeluarkan oleh FTX ya, token FTT kembali dikeluarkan sekitar 100 jutaan token ya setelah itu ya, dan sisi Binance pula mengkonfirmasi hal ini, dan kemudian kembali ya membuat FTT ini mengalami penurunan. Pada saat itu saya membeli di harga 3 dolaran ya per FTT-nya. Nah, setelah itu mengalami penurunan 2 dolaran ya, saya cut loss semua 100%. Walaupun saya loss, teman-teman ya, saya nyangkut sedikit ya, tetapi itulah ya resiko ketika kita bermain di ruang kripto. Tetapi jika kita untung juga ya, itu merupakan keuntungan yang kita dapat. Ketika rugi itu kita harus menerimanya. Jangan kita berkorok ketika kita rugi dan kemudian kita profit, kita hanya diam saja. Jangan sampai seperti itu. Next, kemudian datang dari Coinbase. Coinbase di beberapa minggu yang lalu sempat juga kami review, dia mem-PHK banyak karyawannya. Saat ini dia kembali merekrut karyawan baru di bagian Eropa, dan juga Coinbase bagian Eropa ya. Coinbase memperkuat lengan Eropa dengan karyawan baru. Artinya
dia menambah karyawan baru yang kemudian membuat promo terbaru mungkin untuk menarik kembali pelanggan teman-teman ya. Mungkin ya, kurang lebih seperti setelah saya membaca berita ini, kurang lebih kesimpulannya berita ini bahwa Coinbase memperkuat lengannya di Eropa dengan menambah karyawan baru, kemudian juga menambahkan event-event di bagian Eropa dari exchange Coinbase ini. Kemudian datang dari blockchain ya, terdeteksi seekor paus sedang menjual Matic, Polygon Matic. Whale ini melepaskan 79 juta Matic atau sekitar 65 juta dolar pada tanggal 15 November lalu dan kemudian secara berturut-turut mentransfer sejumlah besar Polygon Matic ke exchange Binance. Hampir setiap kali dia mentransfer Matic ke Binance, harga Matic akan turun. Nah, ini yang kemudian terindikasi paus ini menjual Matic-nya di exchange Binance ya, sehingga mengakibatkan Matic pun kita cek tadi mengalami penurunan teman-teman ya. Matic pun juga mengalami penurunan akibat apa juga ya. Ini salah satu faktornya ya, ada paus yang menjual Matic dia di exchange Binance ya. Terdeteksi dari data blockchain, dikirim sebagian besar Matic, Polygon Matic di exchange Binance ya. Kemudian dianalisa dia menjualnya di Binance sehingga terjadi tekanan penurunan ya pada harga Matic. Saat ini pun ya kita lihat tadi Matic-nya juga mengalami penurunan. Kemudian postingan berikutnya, Whale mentransfer sekitar 10 juta Matic, 8,2 jutaan dolar ke Binance 4 jam yang lalu semenjak dirilisnya informasi ini. Setelah itu harga turun 6%. Nah, sempat juga turun tadi ya, si Matic-nya turun 6% setelah pergerakan paus ini mentransfer kembali di Binance sebagian besar Matic, 10 jutaan Matic, yang kemudian itu yang mengakibatkan pula ya, salah satunya ini faktornya ya, mengakibatkan Matic ini mengalami penurunan sekitar 6% dari 0,86 dolar menjadi 0,81 US dollar. Sekarang dia masih memegang 36 juta Matic, sekitar 29,8 juta dolar, mungkin dibuang lagi. Ini hanya kemungkinan. Maka dari itu jika kalian seorang trader future ya, hati-hati jangan sampai kalian melakukan long berharap mengalami kenaikan. Ternyata paus kembali menjual Matic secara besar-besaran sehingga kalian terkena likuidasi ya. Jangan sampai kalian terkena likuidasi ya. Ini harapan saya. Semoga teman-teman yang bermain di ya trading future di exchange manapun, kalian berhati-hati, pandai-pandailah melihat situasi pergerakan secara berita-berita secara fundamental dari aset kripto yang kalian tradingkan, kemudian secara teknikal juga kalian harus kuasai. Kemudian terdeteksi pula dari Ethereum ya, Whale yang menghapus 84.131 Ethereum, sekitar 101 juta dolar ya. Sangat-sangat besar teman-teman. Dari kurva 3 hari lalu mentransfer Ethereum ke Binance, lagi-lagi ditransfer ke Binance. Ditransfer total 73.224 Ethereum, sekitar 85,7 juta dolar ke Binance, menyisakan 11.884 Ethereum, sekitar 13,9 juta dolar. Hati-hati teman-teman dengan tekanan jual pada Ethereum. Hati-hati, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda, hati-hati bagi Anda yang melakukan trading future, apalagi kalian ambil posisi long ya, long term, jangan sampai kalian terkena luka. Ini hanya saran saya teman-teman ya, ini hanya saya mengingatkan kepada Anda, jangan sampai kalian pasang long yang kemudian terjadi kembali penurunan pada aset kripto Anda yang Anda tradingkan ya. Mungkin kalian pakai Ethereum ya, trading mungkin Polygon Matic, Bitcoin dan sebagainya, kemudian berita besar lainnya datang dari Whale Alert, terindikasi ya, terdeteksi 127.351 Bitcoin. Sekitar 2 miliar USD lebih teman-teman. Sangat-sangat besar ya. Ini 2 miliar USD lebih. Tadi hanya sekitar 100 juta USD, puluhan juta USD. Ini 2 miliar USD ditransfer dari Binance ke dompet yang tidak dikenal, artinya keluar dari exchange Binance. Sekitar 127.351 Bitcoin telah keluar dari exchange Binance ke wallet yang tidak dikenal. Kita beri like. Mungkin cukup sekian informasi kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan kali ini menambah wawasan Anda ruang kripto, sehingga Anda bisa jadikan berita ini secara fundamental, analis Anda secara fundamental,
Maka dari itu, bagi Anda yang belum terlibat di tim Crypto Daily Indonesia, libatkan diri Anda bersama kami dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan lonceng. Ikuti kami juga di Twitter ya. Cek saja di deskripsi video ini. Nama saya Sofyan, sampai jumpa video besar berikutnya. See you, bye-bye.